warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Umala? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya Bu Anami sudah mau datang siang hari ini. Eh, Bu Anami, nanti kita ngomong-ngomongnya hanya sebentar aja ya. Mungkin sekitar eh, 5 sampai 15 menit aja ya. Iya, Eh, Bu. Ngomong-ngomong, ini Bu Anami mau ngomong masalah apa ya? Oh iya. Begini Bu Umala ya. Ini nanti waktunya karena waktunya singkat. Ya, Ini sebenarnya saya itu ada sedikit ya, permasalahan di sekolah. Nah, saya itu punya seorang murid, anaknya perempuan. ya. Nah, Oh, dia itu biasanya eh, kalau pembelajaran itu agaknya kurang minat. Nah, oh, kurang minat kurang ya? minat dalam pembelajaran. Dia inginnya itu bermain saja. Jadi masuk Oh, kelas itu gitu. dia maunya main saja dan tidak berminat dengan pembelajaran yang lain. Seperti itu, Ibu. Oh, begitu ya. Jadi di sekolah Iya, itu ada seorang siswa yang tidak berminat belajar. Ya, iya, hanya ingin main saja begitu. iya. Ya, ngomong-ngomong, ini anaknya ini di kelompok apa ya? Iya, anaknya ini di kelompok TKB. Jadi Oh, usianya sekitar 5 sampai 6 tahun. usia 6 sampai 5 tahun. Oke. Iya. Jadi terus yang diharapkan untuk Bu Anami apa tujuannya apa ya? Saya itu berharap gini, Bu. Ya, semua guru pasti harapannya sama, Bu ya. Ketika kita mengajar, anak-anak Ya, itu semuanya berminat mengikuti pembelajaran yang kita berikan. Nah, seperti itu. Saya itu pengennya dia minat ikut pembelajaran yang saya berikan. Terkadang memang dia itu kalau pembelajaran saya yang ada karena di TK itu bermain sambil belajar Bu ya. Jadi kan ya. saya pembelajarannya itu sambil bermain. Nah, itu dia minat sekali. Hmm. Seperti itu karena memang dia kan hanya berminat bermain saja. Oh, begitu ya. Oke. Iya. Jadi, jadi tujuan Bu Anami yaitu berkeinginan supaya anak tersebut mau belajar, tidak hanya bermain, begitu Kak? Iya. Oke. Nah, Bu Anami, memang kalau anak usia dini itu memang memang usianya adalah usia bermain, iya kan? Betul. Nah, bagaimana ya kalau seandainya, saat seandainya Bu Anami bisa bagaimana caranya supaya belajarnya anak tersebut melalui bermain. Kira-kira bisa nggak dilakukan Bu Anami? Jadi Iya. bermainnya itu sambil belajar. Begitu bagaimana? Apakah eh, sudah pernah dicoba? Iya, seperti ini, Bu. Memang dia kan minatnya ya. Jadi, ketika saya memberikan pembelajaran yang sifatnya itu melalui bermain, kan biasanya saya melakukan permainan, misalkan seperti mengenal adab sebelum dan sesudah tidur. Nah, itu kan anak-anak langsung saya ajak
untuk praktek langsung bermain tidur-tiduran itu tadi saya siapkan sebuah eh, seperti kamar, ada bantalnya, ada kasurnya, ada selimutnya. Nah, di situ kan anak-anak langsung praktek, itu dia sangat semangat sekali. Nah, ketika pembelajaran saya yang tidak langsung pembelajaran seperti mewarnai, itu dia kurang berminat. Nah, nah di sini saya sudah pernah mencoba itu, tapi saya kendalanya gimana ya? Karena kan kita memegang banyak murid ya, Bu ya. Jadi Ya, kalau kegiatannya yang selalu sambil bermain itu biasanya membutuhkan waktu yang lama karena kita fokus ke fokus di anak-anak ini tadi. Kita harus fokus ke anak-anak pembelajarannya. Kalau kita biarkan kan nanti pembelajarannya hanya bermain saja. Anak-anak kita tidak tahu perkembangannya anak-anak dari bermain itu tadi. Seperti itu, Bu. ya Bu Anami. Bu Anami, kalau misalkan eh, apa itu kebutuhan murid ya Bu, apakah Bu Anami sudah pernah mengidentifikasi atau mengklarifikasi murid-murid Ibu itu termasuk mempunyai apa kebutuhan belajar yang seperti apa? Anak tadi itu mempunyai kebutuhan belajarnya itu seperti apa? Apakah sudah pernah dianalisis atau diidentifikasi? Jadi Iya, tipenya ya. untuk identifikasi kebutuhan murid itu sudah saya lakukan, Bu. Jadi ya saya sudah tahu kalau murid yang ini kebutuhan belajarnya seperti apa, seperti itu saya insya Allah sudah ada catatannya. Nah, berarti Bu Anami sudah paham ya kalau memang kita itu di pembelajaran TK itu tidak harus menyamaratakan. Jadi kita sesuaikan dengan tadi apa kebutuhan murid. Nah, menurut Bu Anami, anak tersebut itu memiliki kebutuhan belajar yang dibutuhkan itu apa ya? Kebutuhan belajar Iya, tersebut itu kebutuhannya termasuk apa? Yang tipe apa? Minatnya dia apa? Atau tipenya mau kinestetik. belajarnya? Oh, kinestetik. Iya, Nah, berarti kinestetik itu mempunyai eh, gaya belajar yang seperti apa, Bu Anami? Kalau menurut Bu Anami? iya dia suka yang langsung praktek, Bu. Langsung Jadi, praktek ya. ya kalau kita ada pembelajaran jual beli seperti itu, dia langsung berminat. Saya duluan, dia seperti itu. Dia selalu ingin yang nomor satu. Kalau ada pembelajaran yang sifatnya praktek-praktek seperti itu, dia selalu mau yang nomor satu. Jadi kalau menurut Bu Anami, kalau untuk memenuhi murid yang kinestetik itu apa yang sudah pernah dilakukan? Ya, itu tadi. Saya menyiapkan pembelajaran yang sifatnya itu langsung praktek. Jadi tidak apa ya, tidak tidak seperti disuruh mewarnai itu tidak anak-anak karena dia tidak suka dengan hal seperti itu. Jadi langsung praktek, misalkan hari ini yang seperti tadi ya mengenal adab itu dia langsung praktek. Anak-anak diajak eh ini di yang saya sudah siapkan kan menyiapkan seperti miniatur kamar itu. Jadi anak-anak langsung praktek, masuk ke kamar, berdoa sebelum tidur, tidur, habis itu waktu bangun juga berdoa lagi. Terus ada lagi ketika eh, kita mau kegiatannya
kegiatan Ya. transportasi misalkan. Nah, itu anak-anak mau diajak pergi ke pelabuhan. Di sana anak-anak membeli tiket. Nah, ada yang berperan jadi penjualnya, ada yang jadi pembelinya. Di situ anak itu sangat berminat sekali. Nah, 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 alhamdulillah Bu Anami sudah paham ya tadi bagaimana mengatasi murid yang mempunyai kebutuhan profil belajarnya termasuk kinestetik. Jadi diajak untuk bermain peran. Nah, kalau begitu, kalau menurut Bu Anami, anak tersebut itu menurut Bu Anami sudah memenuhi kriteria belajarnya enggak? Sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kalau anak iya, mungkin menurut saya sudah mungkin. nah, jadi kan anak sekarang sudah paham ya eh, kalau apa anak tersebut itu sudah memenuhi kebutuhan belajarnya. Nah, untuk selanjutnya Bu Anami eh, dari 1 sampai 10 ya. Kalau misalkan membentuk anak itu sesuai dengan pembelajaran itu kan 1 sampai 10. Kira-kira anak tersebut ada di mana? Kalau diberi angka 1 sampai 10, anak tersebut sudah di angka 8. Kalau pembelajarannya seperti itu. Ya, bagus sekali. Berarti sudah 8. Apakah sudah 8 itu apa bisa dikembangkan lagi Bu Anani? Ya mungkin bisa dikembangkan, mungkin bisa bisa jadi sampai di angka 10 itu lebih bagus. Oke. Nah, sekarang Bu Anami bisa menyimpulkan dari awal percakapan kita tadi apa yang sudah didapat dari Bu Anami? Iya, untuk tadi kan permasalahan saya anaknya kurang minat Bu ya dalam Ya. pembelajaran, tapi dia minatnya itu ingin bermain saja. Nah, mungkin nanti pembelajaran yang akan saya lakukan selanjutnya mungkin selalu menggunakan pembelajaran yang eh, melakukannya itu langsung praktek, belajarnya sambil bermain. Jadi melalui bermain tadi, secara tidak langsung anak ini akan belajar karena minatnya dia hanya bermain. Jadi Ya. pembelajarannya saya dibuat dengan permainan seperti itu. Wow, bagus sekali Bu Anami ya. Jadi Ya, apakah sudah terpecahkan Bu Anami tadi permasalahannya? Alhamdulillah mungkin sudah mungkin ya Bu ya. Ya. Oke Bu Anami, karena waktunya sudah hampir habis ya. Nah, jangan Ya. lupa ya Bu Anami, besok saya di lagi ya. Saya pengen tahu nih, kepingin tahu kabarnya bagaimana ceritanya selanjutnya anak tadi yang sudah difasilitasi Bu Anami dengan menggunakan permainan-permainan yang mengarah pada pengembangan kinestetiknya. Oke, Ya, 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 terima kasih Bu Mala atas waktunya, atas kesempatannya. ya. Terima kasih kembali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wa- wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Mala, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Anami. Iya, Terima Bu Mala, terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk kita bisa ngobrol-ngobrol siang hari ini. Iya, sama-sama Bu Anami. iya. Eh, sepertinya ini.
kira-kira apa sih Bu Mala ini kok mau ngajak saya untuk ngobrol ini? Kira-kira ini ada apa sih? Iya Bu Anami, saya ini loh, saya itu bingung. Saya bingung karena em, banyak tugas ini Bu Anami, saya jadi kepikiran terus ini bagaimana ya cara membagi waktu saya supaya saya bisa melakukan semua kegiatan saya dengan baik dan semuanya bisa terselesaikan. Ya, ini waduh bingung ya. Banyak tugas Iya, ini bingung. kira-kira ini kok tugasnya apa saja kok sampai bingung ini Bu ya? Iya Bu Anami, ya di samping tugas saya sebagai guru yang harus Iya, menyiapkan pembelajaran untuk anak-anak, juga tugas saya sebagai ibu, kemudian hak yang harus merawat apa itu yang harus mengurus anak, mengurus rumah dan lain-lainnya. Nah, tambah lagi sekarang ada tugas CGP yang setiap hari ada tugas harus upload video, harus ini, harus itu. iya, iya Bu ya. Ini mungkin karena nanti percakapan kita hanya singkat Bu ya. Jadi tadi Bu malah katanya bingung karena banyak tugas, tugas sekolah, Ya, tugas apa? Tugas rumah, jadi ibu rumah ya, tangga, ngerawat anak, juga ada tambahan lagi tugas CGP juga. Nah, iya. eh, ini bingungnya ini tuh di apa? Kurang bisa membagi waktu atau bagaimana ya Bu Mala ya? Mungkin juga ya. Saya itu kadang bingung ini kan kadang-kadang ini semuanya harus penting. Semua penting harus dikerjakan semuanya. Jadi saya itu bingung harus mulai dari yang mana ya. Saya Iya. bingung. Iya, untuk selama ini bagaimana Bu Mala mengatasinya itu, menyikapinya selama ini apakah sudah pernah melakukan hal-hal apa seperti itu yang agar tugas-tugas itu bisa terselesaikan itu apakah sudah pernah melakukan hal-hal apa itu Bu? Iya Bu, tapi sebenarnya saya sih sudah berusaha ya. Saya itu Iya. mendahulukan pekerjaan sekolahan dulu. Jadi saya itu mendahulukan pekerjaan tugas pokok saya sebagai guru. Habis itu saya ke tugas-tugas CGP dan akhirnya tugas-tugas yang ada di rumah jadi tidak terlaksana. Kadang-kadang sekarang ini saya itu jarang masak ya, saya sering beli. Nah, ini jadi membuat anak-anak saya ini jadi nggak kurang suka karena harus beli makanan dari luar. Mereka sih inginnya saya yang mau memasakkannya begitu. Oh gitu. Jadi selama ini itu Bu, yang sudah dilakukan Bu Mala adalah sudah mendahulukan tugas pokok menjadi guru ya. Tugas-tugas Ya, pokoknya dulu itu sudah didahulukan, lalu ya, sudah mengerjakan yang tugasnya CGP juga dan ternyata tugas yang di rumah itu yang kurang itu terhandle gitu ya Bu ya. Jadinya ya betul. eh, jarang masak seperti itu. Jadi idealnya itu pengennya Bu malah seperti apa? Nah, idealnya saya ingin semuanya bisa terlaksana. Saya bisa melaksanakan tugas di sekolah, melaksanakan tugas dari CGP, juga tugas-tugas pokok saya sebagai ibu rumah tangga. Iya. Idealnya kan pengennya semuanya ya Bu ya Ya, dilaksanakan tanpa ada yang terbengkalai seperti itu ya. Eh, Kira-kira
sudah punya rancangan atau belum Bu ya untuk kedepannya agar bisa melaksanakan semua tugas itu tanpa ada yang terbengkalai gitu, sudah ada rencana atau tidak rencana kedepannya? Eh, Kayaknya saya pikir-pikir, kayaknya saya harus buat jadwal deh Bu Anami. Saya harus membuat jadwal rutin yang apa yang harus aku lakukan. Mungkin begitu kali ya. Jadi Iya, harus eh, dari jadi mulai rencananya membuat jadwal Bu ya, secara ya. terencana seperti itu. Nah, kira-kira dari banyak tugas-tugasnya Bu Umala ini ya, kira-kira ada nggak ya yang bisa membantu Bu Umala ini dalam menyelesaikan tugas-tugas ini? Siapa ya? Hmm, Kayaknya saya akan minta bantuan pada suami saya deh. Suami saya deh. Oh Saya ya, hmm, heeh. Jadi nanti rencananya selain membuat daftar apa tadi jadwal ya Bu ya, jadwal kegiatan, juga mungkin ada suami yang bisa membantu seperti itu. Heeh. Kira-kira selama ini bingungnya itu kalau diberi angka ya Bu ya, itu bingungnya Bu Mala itu angka berapa sih dari antara 1 sampai 10 itu loh. Itu di angka ta- berapa? Di angka berapa, Bu? tadi awalnya sih tadi itu bingungnya kalau kasih angka itu 1 sampai 4 lah tadi. Tapi alhamdulillah di akhir-akhir ini mungkin bisa meningkat jadi Iya. 7. Nah, alhamdulillah ya, Bu ya sudah meningkat. Tapi apakah masih ingin ditingkatkan lagi, Bu Mala? Ya, saya ingin meningkatkan supaya jadi 10. Oh ya, eh, jadi nanti kira-kira untuk membuat jadwal ini mau dilaksanakannya mulai kapan, Bu Mala? Eh, Mungkin saya secepatnya, Bu. Biar Iya, secepatnya. biar tidak apa, biar tidak ada yang dikorbankan. Jadi saya harus bergerak cepat kali ya. Iya, waduh, ini kok waktunya sudah mau habis ini Bu Mala ya. Kira-kira dari percakapan tadi, apakah sudah mempunyai eh, kesimpulan dari permasalahannya Bu Mala tadi? Apakah sudah ada kesimpulannya, Bu? Ya, Bu Anami, tadi awalnya itu saya kan bingung ya tadi Iya, bagaimana membagi waktu menyelesaikan agar saya bisa menyelesaikan tugas-tugas saya baik sebagai guru, sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai CGP. Nah, sekarang alhamdulillah saya mendapat apa itu pencerahan ya. Saya harus membuat jadwal yang harus aku lakukan dari mungkin dimulai dari jam setiap hari ya 24 jam berarti ada itunya, ada jadwal. Kemudian saya juga meminta bantuan suami supaya saya bisa konsisten melaksanakan jadwal yang sudah saya buat tadi begitu. iya. Alhamdulillah, berarti untuk kedepannya semoga yang direncanakan ini bisa terlaksana dengan baik ya Ibu Ya, Mala ya. Ya, nanti terima kasih. mungkin 1 atau 2 minggu lagi kita bisa ngobrol lagi Bu ya. Nanti saya dikasih tahu Ya, perkembangannya seperti apa. ya, tentu Bu Ya. Anani Ya, pasti akan semoga sukses Bu bergabung ya. lagi. Semoga tidak Oke, bingung lagi. Ya, sama-sama. terima Terima kasih Bu kasih. Mala untuk hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anami. Sama-sama.